Kisah singkat Devosan Padre Pio 108. Tetap bertahan meskipun doanya belum terjawab, tetap berharap. Salam Padre Pio. Bertemu kembali dengan Devosan Padre Pio 108 channel yang membagikan kisah-kisah menarik tentang Santo Padre Pio. Santo Padre Pio, santo di era abad modern, dengan karisma stigmata, seorang pendoa, dan melakukan begitu banyak hal yang membuat kita tercengang, bahkan heran bagaimana semua ini bisa terjadi. Kali ini kami akan membagikan kisah singkat Devosan Padre Pio 108 yang dikenal dengan Kissing the Puppy. Bagaimana teman-teman bisa bertahan berdoa setiap malam, mendoakan teman-teman, meskipun doanya sendiri belum terjawab, tetapi tetap setia. Semoga kisah-kisah ini menginspirasi kita semua. Jika teman-teman ingin mendukung kami, silakan like, share, subscribe channel ini, dan untuk mendapatkan kisah-kisah menarik berikutnya, jangan lupa tekan tombol lonceng. Bagaimana perasaan teman-teman ketika kita diminta oleh teman kita, oleh sahabat kita, keluarga kita untuk mendoakan orang yang sakit. Dan yang lebih menarik lagi, ketika pembimbing rohani kita pun meminta kepada kita untuk mendoakan orang yang sakit. Silakan teman-teman, mungkin ada yang bisa menyampaikan kenapa teman-teman bertahan di dalam doa. Saya salut ya pada teman-teman semua yang setiap malam berusaha untuk berdoa bersama. Ya. Dengan tekun, dengan tulus, dengan setia. Rasanya kalau tidak ketemu, ada yang hilang, seperti itu. Nah, saya mau dengar yang pertama terlebih dahulu dari Pak Henry. Saya mengikuti Devosan ini kurang lebih bulan apa ya Bu? Oktober ya, waktu ada seminar apa itu? Oktober atau apa gitu ya. Itu juga karena ingat satu lingkungan sama saya, dia share ke saya, oh ya cobalah saya ikut gitu ya. Saya pikir wah ini anak muda semua, kalau anak muda umur saya udah 60 kan, wah ini kayaknya bukan kelas saya. Tapi saya lihat situ, oh ini enak ini teman-temannya kok sebaya juga gitu kan, serius dalam hal berdoa. Ya saya tadinya mau coba-coba aja, saya ikutilah. Karena untuk mengisi kekosongan terus terang aja, iman saya itu juga kayaknya tadinya ya saya tiap minggu ya ke gereja ekaristi gitu kan, baca Alkitab, tapi ya seperti ngalir aja, nggak meresap ke hati gitu, nggak meresap di hati sama sekali gitu. Saya ya berdoa juga saya nggak bisa, saya minta Roh Kudus juga bimbing saya untuk bisa berdoa gitu. Kata Ibu Epo kan ya berdoa apa aja ngomongnya gitu loh. Tapi ngomong juga kayaknya berdoa gimana ya? Karena sesuatu hal yang bagi saya berdoa ini adalah ungkapan hati ada di dalam hati, cuman dikeluarkan di mulutnya itu sulit. Sulit Bu, masih ya perlu belajar. Perlu belajar untuk berdoa. Maka itu saya mengikuti Devosan Padre Pio 108 ini selain untuk mengisi, menambah ilmu, menambah iman saya kepada Yesus, juga ya ya kayak nggak tahu ya, terdorong aja gitu. Saya mesti ikut tiap hari, mau ada tugas atau nggak ada tugas ya ikutlah. Ngapain juga gitu, tidur-tiduran atau cuman ya WA-WA-an yang ya banyak yang nggak bukan yang nggak perlu ya, gimana lah, ikut aja dah. Makanya mengalir aja saya ikut. Karena kan dengan mendengarkan lama-lama mungkin masuk ke hati gitu kan.
oh bisa menambah wawasan, terutama untuk menambah iman saya. Maka saya mengikuti ini, Bu Epo. Kalau nggak ada acara lain atau pekerjaan yang lain, ya pasti saya ikut. Kira-kira begitu, Ibu Epo. Terima kasih Pak Heri, luar biasa ya. Ternyata di sini beragam-ragam ya, orang yang mulai dari anak kecil sampai yang senior lengkap ya. Terima kasih Terima sharing. kasih, Ibu Epo. Ya, terima kasih sharingnya. Ya. Bagaimana rasanya ketika ya pembimbing kita pun menghargai gitu ya, minta didoakan ya, ada hal-hal yang sulit begitu ya, dia tahu pergi kemana. Seperti kadang-kadang ya, sudah malam begitu saya mendapat WA minta didoakan begitu, dia tahu pergi kemana, dia pergi ke 108 gitu. Nah, jika di sini teman-teman ya dengan setia, barangkali ada doa yang belum dijawab-jawab tapi tetap setia. Kenapa teman-teman setia? Itu pertanyaan saya. Silakan. Ya, dari saya ini tetap bertahan berdoa karena saya berpikir bahwa manusia itu jiwanya butuh untuk diselamatkan. Dan penyelamat kita itu yang memang Tuhan Yesus ya. Karena Tuhan Yesus itu adalah Allah yang mau merendahkan diri untuk keselamatan manusia. Jadi kalau kita berdoa, mendoakan sesama kita, termasuk pembimbing rohani kita, itu kita mengikuti ajaran Tuhan Yesus. Jadi kita membawa jiwa yang kita doakan kepada Tuhan Yesus. Dan itu suatu tugas yang utama sebenarnya. Jadi kalau kita mengutamakan untuk ikut doa bersama dan kita punya sarananya di sini Devosan Padre Pio 108, itu Tuhan sudah memberi jalan kepada kita untuk bersama-sama membawa jiwa kepada Tuhan Yesus melalui Santo Pio yang kita menjadi perantara itu. Dan Santo Pio mengajarkan ke Bunda Maria, Santo Yosef, para kudus, malaikat pelindung dan sebagainya. Itu kita diajarkan terus-menerus untuk semakin dekat dengan Tuhan Yesus melalui semua sarana yang sudah disediakan oleh Tuhan sendiri. Itu Bu Evo, terima kasih. Terima kasih Bu Dion ya. Jadi ada rasa panggilan ya. Betul. Yesus ya mau berdoa karena ini sarana yang diberikan begitu ya. Silakan teman yang lain, bagaimana perasaannya sampai kita dimintain berdoa begitu ya? Kan biasa kita yang minta sama pembimbing rohani kita kan, doakan kami ya gitu ya. Ini bagaimana teman-teman perasaannya? Kalau saya Bu Evo, kenapa setia? Ya memang senang dengan setia berdoa kepada Tuhan. Kemudian saya selalu ingat janji Tuhan Yesus, percayalah kepadaku. Datanglah kepadaku, aku selalu bersamamu. Itu saya pegang setiap hari dan selalu penuh pengharapan, nggak pernah bosan. Begitu Bu Evo. Terima kasih Bu Santi. Tadi saya lihat Ibu Lucy. Baik Bu, bagi saya adalah suatu kelegaan dapat membantu mendoakan orang yang membutuhkan. Karena bagi saya saat saya mendoakan orang lain itu juga akan membuat saya atau memberi kesembuhan bagi saya. Doa yang saya sampaikan belum terkabul, ya saya menunggu saja waktunya Tuhan. Itu saja Bu, terima kasih. Wow. Tetap bertahan ya, itu orang yang penuh pengharapan ya.
Meskipun doa belum terjawab, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Silakan, ada lagi. Ya, Bu Evo, meskipun doa saya belum terkabul, tapi saya tetap berharap dan saya yakin Tuhan punya rencana yang indah buat saya. Itu aja, Bu Evo. Luar Terima kasih. biasa. Luar biasa ya teman-teman, bertahan setiap malam, berdoa begitu ya. Ya, saya belum pernah doa misalnya di suatu pertemuan gitu ya. Ya, kalau bisa di antara teman-teman kita berkunjung ke yang sakit, ya suka juga saya bantu untuk doa gitu ya. Ya, tapi doa saya mungkin masih belum seperti orang-orang yang udah doanya lancar dan bisa berdoa dengan baik, mungkin dengan bagus gitu ya. Ya, apa yang ada dalam hati saya ya itu yang saya ucapkan gitu ya. Saya mohon sama Tuhan sebelum berdoa agar Tuhan bimbing saya, biar Tuhanlah yang berbicara melalui saya gitu. Dan saya juga berdoa untuk misalnya anak saya yang sampai saat ini juga mungkin belum terkabulkan, tapi saya juga tetap berdoa setiap hari karena memang terkabulnya satu doa itu adalah waktunya Tuhan. Jadi ya entah kapan, yang penting kita tetap harus berdoa. Itu aja, Bu. Wow, terima kasih. Saya senang sekali ya mendengar teman-teman, meskipun doanya belum terkabul begitu ya, tetapi tetap setia, tetap berharap begitu ya. Itu salah satu juga yang disampaikan Padre Pio, yaitu kita pray, hope, and don't worry. Kita berdoa, kita berharap, dan jangan khawatir. Waktunya waktu Tuhan. Iya, Bukan saya luar biasa ya, saya salut ya kepada teman-teman. Kalau bukan karena gerakan roh, tidak mudah untuk berdoa setiap malam. Tidak mudah. Ujiannya berat. Ya kan? Teman-teman, kalau saya sudah menjadi tahanan kota ya, sudah hampir ini nanti ya 1,5 tahun. Tidak boleh kemana-mana, karena kalau saya keluar tidak jadi berdoa. Yang jadi itu adalah pilihan saya gitu ya. Pilihan saya memilih untuk berdoa bersama teman-teman. Dan saya memutuskan untuk semua kegiatan saya pukul 8.15 semua harus sudah selesai. Ya, kalaupun tidak selesai karena satu lain hal itu sudah di luar kemampuan saya, di luar kontrol saya, maka saya kembalikan kepada Tuhan. Ya, jadi itu adalah komitmen. Dan itu yang tadi saya katakan, bagaimana perasaan teman-teman ya ketika teman-teman lain minta didoakan, kemudian pembimbing rohani kita minta didoakan, begitu spesial ya, spesial minta didoakan begitu ya. Bahwa saya merasa kita semua ini adalah orang yang dipanggil Tuhan dan terpilih gitu ya, mendoakan. Jadi rasanya sukacita luar biasa begitu ya ketika seorang pembimbing rohani bilang situasi seperti ini mohon bantu didoakan karena kondisi sekarang dalam keadaan tidak sadar. Bisa dibayangin nggak itu pembimbing rohani kita yang meminta? Berarti kita dipercaya bahwa kekuatan doa itu luar biasa. Dan kita berjaga-jaga 1 jam setiap malam untuk merespon sabda Tuhan yang bertanya kepada murid-muridnya, dan sekarang kita adalah muridnya.
Tidakkah kau sanggup berjaga-jaga bersamaku 1 jam saja? Dan buahnya adalah kita bisa lihat, kita bisa rasakan betapa kita sukacitanya ya, ketika kita merasa bermanfaat untuk orang lain. Tugas kita adalah membawa banyak jiwa-jiwa untuk keselamatan jiwa-jiwa demi kemuliaan Tuhan. Jadi sekali lagi terima kasih teman-teman ya untuk kebersamaan kita, dan mari terus ya kita kobarkan ya apa itu namanya iman kita kobarkan semangat kita bahwa itulah yang dikehendaki Tuhan, kita bermanfaat bagi sesama kita. Meskipun kita sendiri jatuh bangun, meskipun kita sendiri itu rasanya sudah nggak kuat lagi. Kalau teman-teman tahu, saya sebetulnya nggak sanggup saya memimpin doa malam hari ini sepanjang hari saya tidur. Ya, tapi saya bilang sama Tuhan, Tuhan, beri aku kekuatan. Aku bisa berdoa. Dan aku cuma mau melihat kemuliaan demi kemuliaan dinyatakan oleh Tuhan lewat mukjizatnya yang luar biasa. Paling tidak kalau teman-teman tidak lihat secara langsung ya, ketemu fisik sama saya, tidak melihat saya dalam penderitaan. Mungkin kelihatannya saya baik-baik saja. Tapi kalau ketemu fisik bisa dilihat mata saya ya, kemudian fisik saya tidak terlalu baik. Tetapi Tuhan luar biasa. Dia tidak ingin saya melepas sedikit pun kesempatan untuk berdoa. Dan itu saya ingat selalu yang menguatkan saya, karena Padre Andre selalu mengatakan, jangan hilang kesempatan karena sakit. Artinya apa? Aduh, kan saya sakit ya. Jadi karena saya sakit boleh dong saya nggak berdoa. Oh no. Tidak seperti itu. Tidak ada excuse. Saya sakit, lalu saya tidak berdoa. Tidak. Saya sakit, saya harus bangkit. Saya sakit, saya harus bangun. Saya sakit, saya percaya Tuhan kuatkan saya. Kalau kemudian saya sakit, saya menikmatinya, saya kalah, saya gagal. Nah, di situ Tuhan akan melihat sampai sejauh mana kita tetap setia dalam setiap penderitaan kita. Tidak ada yang sia-sia. Percayalah teman-teman. Teman-teman akan merasakan seperti tadi Ibu Lucy mengatakan, walaupun doaku belum terjawab, ketika aku mendoakan orang lain, aku sembuh. Luar biasa. Praise the Lord. Terima kasih Tuhan, terima kasih teman-teman untuk malam hari ini. Saya lagi nih Bu Eva. Iya, Saya mau bersyukur kepada Tuhan dan juga Santo Pio, karena saya kan kemarin tidak bisa tugas baca doa karena saya persiapan untuk kegiatan gereja hari ini tadi pagi. Nah, saya mengurus bazar untuk anak-anak, orang tua dari anak-anak asak. Dan ibu-ibunya yang bazar itu tadi sempat khawatir karena mendung-mendung gitu, takut hujan, karena kita untuk menghemat biaya karena dananya terbatas, kita nggak pasang tenda, jadi hanya di pinggir-pinggir saja untuk bazar, lalu tenda untuk panggung aja. Jadi ibu-ibunya sempat bilang ke saya, Bu Dion, ini mau hujan gimana? Ya udah, saya bilang kita berdoa, pokoknya dalam hati kita berdoa. Saya dalam hati sebut nama Santo Pio,
Padre Pio, Santo Pio, tolong jangan hujan. Dan ternyata sampai acara selesai tidak hujan gitu. Dan itu puji Tuhan itu Santo Pio mau bantu doa ke Tuhan Yesus. Ya, jadi tadi acara gereja lancar. Terima kasih Bu Evo. Oh, terima kasih, luar biasa kesaksiannya ya. Jadi Padre Pio ketika kita manggil-manggil saja ya, ingat ya cerita yang tentang orang hujan itu kan ya, yang kehujanan ya, tidak jadi hujan dan Padre Pio mengantar dia sampai rumah, padahal hujan besar di mana-mana. Tetapi dia bisa selamat tanpa hujan. Ya, Padre Pio selalu mendengarkan jeritan kita, pasti dibisikkan ke telinga Yesus, pasti. Terima kasih. Ya, cuma saya memang kalau untuk tim doa 108 ini untuk saya setiap hari kita itu ngangenin kalau Jawa bilang. Jadi kalau pergi gimana pun cepat-cepat pengen pulang, cepat-cepat mandi dan ikut gabung di tim doa novena Padre Pio ini, Bu. Dan itu betul-betul menguatkan saya, apapun yang saya doakan biasanya terkabul, Bu. Puji Tuhan. Ya, jadi di atas dukungan doa dari teman-teman semuanya, semoga Tuhan memberkati kita semuanya dengan kesehatan yang baik dan iman kita lebih dikuatkan. Amin. Ya, betul. Doa adalah segalanya. Terima kasih. Doa mengubah segalanya. Ya, itu. Ya. Bu Evo, saya mengucapkan terima kasih. Kayaknya pesan Padre Pio menguatkan aku untuk besok berangkat, terutama untuk suamiku. Selama ikut doa Padre Pio ini, saya semakin iman saya semakin bertumbuh. Amin. Ada satu hari ya saya nggak ikut karena udah terlambat. Rasanya jadinya malah tidur. Jadi saya merasakan kalau nggak ikut kayaknya itu biarin deh, terlambat nggak apa-apa. Terima kasih teman-teman udah doain saya ya. Ya, saya Tuhan. Terima kasih Bu Sisil ya. Saya lihat banyak ya perkembangan dari Ibu Sisil ya. Saya tuh mengamatin semua loh. Pertumbuhannya itu saya satu-satu itu saya perhatikan itu ya, luar biasa. Jadi kalaupun terlambat, masuk saja, tidak masalah. Mau datang, mau pas pesannya, mau datangnya, ikut saja karena pasti ada sesuatu yang kita dapat. Ya. Nah, saya juga seperti kayak Ibu Kencana bilang, saya masih di jalan. Nanti saya bilang anytime sudah sampai rumah, biarpun di pengumuman masuk saja. Iya, betul. Ibu Sisi juga gitu, ya, nggak usah segan-segan, masuk saja. Pasti ada yang didapat ya, begitu. Iya. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Ibu. Dan selamat jalan Ibu Sisil besok ya, tetap semangat ya. Ya, jangan khawatir ya. Karena kalau khawatir itu nanti justru hasilnya jadi ini mempengaruhi. Ya, ini aku tuh udah periksa sih, ini berapa kali periksa, kayak saya bilang udah doa aja, justru ketakutan yang membuat kita menjadi buruk ya Bu Evo ya. Betul Iya, sekali. benar. Yang lain jadi muncul. Kalau untuk terutama sel-sel penyakit yang berkaitan dengan kanker, tingkat stres itu mempengaruhi. Ya, kalau hati takut, cemas, ya itu sangat mempengaruhi. Jadi harus dilepas ya, bahwa apapun hasilnya itu kita hadapi gitu loh. Ya kan? Nah, tapi kalau yang ini kan kita kan ketakutan. Nah, jadi karena ketakutan itu menimbulkan sesuatu yang lebih berbahaya lagi. Ya, terima kasih Bu Evo. Iya. Itu semua saya mengalaminya Bu ya. Jadi saya mengalaminya, kenapa saya bisa bercerita. Ketika saya lepas semua ketakutan itu, apalagi seperti saya kan cuma hidup berdua kan. Satu juga harus ditolong, sayanya seperti ini. Kalau saya terus ketakutan, ya penyakitnya yang lain muncul semua. Ketika saya begitu menyerahkan, saya
kosongkan hati saya, minta hati saya diganti sama hati Tuhan yang baru, sama seperti hati Tuhan, beban saya lebih ringan ya. Gitu. Jadi ya kalau misalnya takut, ada takut tapi bukan takut yang membuat terus kemudian saya menjadi ini gelisah, enggak ya. Ya cuman seperti kalau saya malam-malam begitu, saya cuman bilang, apa yang terjadi tadi malam, Tuhan itu mau bicara apa? Oh iya, Tuhan mau bicara sama saya supaya saya begini. Ya saya bilang, apakah itu lewat mimpi, apakah itu lewat pendengaran saya? Saya cuman bilang terima kasih Tuhan. Tuhan mengingatkan saya lewat mimpi kah, lewat apa, bersyukur saja. Jadi lalui saja ya. Ya Bu ya, jadi untuk suami juga, karena kalau ketakutan yang lain yang muncul. Nanti kalau sudah hasilnya ada, nah hasilnya itu apa, di situ kita mohon lagi kan. Kita berharap hasilnya baik, ya kan. Kalaupun hasilnya tidak baik, pasti Tuhan punya rencana. Gitu ya. Jadi tetap semangat ya, tetap semangat, kita terus bawa di dalam doa. Amin. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua ya. Sampai besok malam kita bertemu lagi di dalam doa bersama. Demikianlah kisah-kisah Devosan Padre Pio. Semoga menginspirasi kita semua. Salam Padre Pio. Sila strada sollievo della sofferenza. Jadilah jalan, ringankan penderitaan. Padre Pio mengatakan, I belong to everyone. Everyone can say, Padre Pio is mine. Terima kasih, sampai bertemu kembali dengan kisah-kisah menarik berikutnya. Tuhan memberkati.